Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fauzi, mahasiswa Teknik Komputer dengan NPM 2306161870. Di sini saya akan mempresentasikan tentang microprogramming, yaitu datapad dan instruction. Nah, di sini yang pertama apa itu datapad? Itu terdapat spesifikasi komputer yang pertama ada instruction set architecture atau ISA. Nah, ISA ini spesifikasi dari tampilan komputer untuk programmer pada level yang terendah. Sementara arsitektur komputer adalah deskripsi tingkat tinggi untuk implementasi hardware pada komputer berdasarkan ISA. Nah, arsitektur biasanya menyertakan spesifikasi tambahan seperti kecepatan, biaya, dan reliability atau keandalan. Nah, kemu- kemudian di sini komputer arsitektur komputer sederhana itu terdiri dari datapad dan control unit. Datapad itu berfungsi untuk melakukan operasi, sedangkan control unit itu mengatur operasi datapad. Eh, nah, di sini kita bisa lihat hubungan control unit dan datapad, di mana datapad memiliki data input, kemudian mengirim satu sinyal ke control unit, dan control unit mengirimkan timbal balik kontrol sinyal ke datapad. Kemudian di sini control unit ada control input. Nah, keduanya terdapat data pada datapad terdapat data output dan control unit terdapat control output. Dan di sini ada contoh mikrooperasi R1 sampai R2 yang disimpan pada R0. Nah, di sini ketika A select-nya bernilai 01, maka dia akan meletakkan isi dari R1 ke bus A. Nah, ketika B select-nya bernilai 10, maka dia akan meletakkan isi dari R2 ke B data. Nah, ketika B select-nya bernilai 0, dia baru akan memindahkan dari multiplexer B ini ke bus B. Nah, ketika G select-nya bernilai 0010, maka dia akan menjumlahkan bus A dan bus B yang disimpan di G. Nah, ketika MF dan MD select yang bernilai 0, maka dia akan meletakkan nilai dari G ke bus D di sini R0 sampai R3. Nah, ketika destination select yang bernilai 00, maka dia akan melakukan load input ke R0. Ketika load enable bernilai 1, maka dia akan memaksa load input ke R0 untuk bernilai 1 sehingga R0 berhasil melakukan load di clocknya. Baik, di sini ada contoh simulasi datapad. Eh, nah, yang pertama di sini kita bisa lihat ada terdapat clock, kemudian ada DA yang merupakan destination address yang menunjukkan alamat register tujuan, kemudian ada AA yang menunjukkan alamat register sumber A, kemudian ada BA yang menunjukkan alamat register sumber B, kemudian ada FS adalah kode fungsi yang menentukan operasi yang akan dilakukan. Kemudian di sini terdapat nilai konstan. Kemudian yang di sini ada MB atau memory buffer yang mengontrol data dari atau ke register. Kemudian di sini ada address out dan data out yang menunjukkan alamat yang akan diakses oleh sistem, sedangkan data out berisi data yang diambil dari alamat tersebut. Kemudian di sini ada data in merupakan data yang masuk ke sistem pada siklus tertentu dengan nilai 18 pada siklus ketiga dan kelima. Di sini ada 18, kemudian ada MD dan RW. Nah, di sini itu RW menunjukkan apakah data sedang dibaca atau ditulis ke dalam register atau memori eksternal. RW itu singkatan dari read or write. Kemudian di sini terdapat register 0 sampai register 7. Nah, di sini kita bisa melihat nilai berubah di beberapa register. Seperti pada register satu sini, nilainya berubah dari 255 pada siklus kedua. Kemudian pada register keempat, maaf ini pada siklus pertama, kemudian pada register keempat di sini eh, memiliki nilai 12 pada siklus keempat. Kemudian yang selanjutnya ada status bits. Nah, ini itu menunjukkan status kondisi-kondisi tertentu seperti overflow, zero flag, atau carry bit. Pada siklus ketujuh ini kita bisa lihat statusnya berubah menjadi satu. Ini itu pasti menandakan suatu kondisi tertentu. Nah, diagram ini tuh menunjukkan sebuah mikroprosesor mengatur aliran data dan sinyal melalui register berdasarkan sinyal siklus clock. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instruction. Di sini tuh kita bisa lihat berbagai macam instruction. Tapi di sini yang akan saya bahas adalah yang AND, OR, dan NOT. Nah, pertama ini yang AND. Di sini memiliki opcode 000100. Nah, di sini tuh membutuhkan tiga register yaitu RD, RA, dan RB. Sebenarnya konsepnya ini adalah eh, RD akan menyimpan hasil dari
operasi AND oleh RA dan RB. Kemudian untuk OR memiliki opcode 0001001. Nah, di sini juga membutuhkan tiga register di mana RD menyimpan hasil nilai OR antara RA dan RB. Nah, yang terakhir itu adalah NOT, di mana RD akan menyimpan negasi dari RA atau nilai NOT dari RA. Jadi di sini ada alur data dan kontrol dalam sistem digital LD. Di sini terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama ini kita bisa lihat adalah adanya instruction decoder. Nah, itu bertugas untuk mendekode instruksi yang diterima dari PC atau program counter. Kemudian di sini yang kedua ada address instruction memory. Ini itu menyimpan instruksi-instruksi program yang akan dieksekusi oleh sistem. Kemudian terdapat data memory. Nah, data memori ini menyimpan data-data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Kemudian di sini kita lihat ada function unit yang melakukan operasi aritmatika dan logika berdasarkan instruksi yang diterima. Kemudian di sini eh, ada register file yang berfungsi untuk menyimpan data sementara yang digunakan oleh function unit. Nah, di sini tuh pada intinya data mengalir dari data memori ke function unit melalui bus data. Hasil dari operasi function unit ini disimpan kembali ke data memori. Nah, instruksi program ini diambil melalui instruction memory, melalui bus control. Sinyal kontrol dari instruction decoder mengatur alur data dalam sistem. Kemudian instruction decoder memberikan sinyal kontrol ke komponen lain untuk mengatur alur data. PC atau program kontrol mengatur mengatur aliran, mengontrol urutan eksekusi instruksi. Datapad dapat membaca atau menulis data ke data memori melalui bus data. Baik, mungkin sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.